Bismillahirrahmanirrahim. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya, Masya Allah ini. Maka inilah yang menjadikan kita berupaya betul. Dan dakwah ini harus memberikan kontribusi untuk memberikan edukasi. Bahwasanya wanita itu, Masya Allah, kekuatan yang dimilikinya itu besar. Dan ini kita head to head dengan kekuatan-kekuatan jahat di luar yang mencoba untuk menarik perempuan. Dan supaya perempuan itu tidak lagi menjadi support system yang terbaik dalam keluarga. Menjadikan perempuan hanya menjadi objek kenikmatan dan objek syahwat. Lalu menjadikan wanita itu hanya menjadi objek dari berbagai macam produk-produk yang terus dikeluarkan supaya wanita itu terus berhasrat terhadap itu. Inilah yang menjadikan dakwah itu harus memberi edukasi. Bahwasanya ternyata ibu-ibu yang seluruhnya hadir pada kesempatan hari ini, Allah itu menciptakan ibu sebagai seorang wanita itu bukan tanpa sebab. Allah menciptakan ibu sebagai seorang wanita, hari ini menjadi istri, hari ini menjadi ibu dari anak-anaknya, hari ini diberikan amanah untuk menjadi istrinya seorang karyawan. Itu bukan tanpa hikmah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu tanpa hikmah. Maka hikmahnya adalah sejenak kita harus merenungkan. Allah menciptakan saya sebagai wanita, berarti saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk melahirkan pemimpin besar. Allah menciptakan saya sebagai seorang wanita karena Allah ingin supaya saya menjadi sumber kebaikan. Sumber kebaikan untuk anak saya, sumber kebaikan untuk suami saya, dan sumber kebaikan untuk orang tua saya. Dan sesungguhnya Allah menakdirkan saya perempuan karena saya kalau betul-betul bisa menjadi qurrata ayun untuk suami saya, anak saya akan qurrata ayun, suami saya dan anak saya mungkin akan menjadi orang yang berkualitas ketika mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan itu ada tali simpulnya, dan tali simpul itu adalah bernama seorang wanita. Ya, coba ibu-ibu pahami betapa besarnya Allah menginginkan itu kebaikan ada di pundaknya ibu. Jadi jangan pernah kita berpikir sebagaimana orang yang bingung. Ada perempuan berpikir pengen jadi laki-laki, menjadi transgender. Itu pada dasarnya karena dia tidak paham fitrah besar. Ada perempuan yang tidak pengen punya anak free child karena dia tidak tahu bahwasanya fitrahnya itu ketika dia menanggung satu beban amanah itu akan memberikan kepadanya sebuah kebaikan besar. Kenapa? Anak itu amanah, tapi amanah itu akan memberikan kepada kamu sebuah kesyukuran dan sukacita. Kalau seorang wanita sudah paham bahwasanya maksudnya Allah menciptakan engkau dengan semua penjabaran yang tadi disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka disitulah kita paham. Allah ciptakan memang perempuan dari tulang rusuk, tapi tulangnya seorang wanita terkadang lebih tegar dan lebih kuat daripada tulangnya seorang laki-laki. Makanya akhirnya kita mendapati kan bagaimana perempuan mereka mampu menghadapi rasa sakit yang paling sakit ketika melahirkan. Di mana ketika pernah diadakan eksperimen sosial seorang laki-laki diuji coba dengan rasa sakit yang dirasakan seorang wanita ketika merasakan kelahiran. Ternyata tidak ada laki-laki yang mampu untuk menanggung rasa sakit itu. Karena sekali lagi memang perempuan dari tulang rusuk. Tapi tulang rusuk itu lebih kuat daripada besi sekalipun kalau dia sudah mengerti tentang amanah yang Allah berikan kepadanya. Allah menciptakan ibu bukan tanpa hikmah. Allah menciptakan ibu bukan tanpa sebab. Allah tiba-tiba tidak mungkin Allah menciptakan misalkan Ibu Rini, Ibu Susanti, siapapun namanya. Itu tiba-tiba Allah ciptakan kamu menjadi perempuan. Lalu kamu tidak ditakdirkan dengan sebuah perkara besar ketika Allah menciptakan engkau sebagai wanita. Tidak mungkin itu terjadi pada kehidupan seorang wanita. Makanya inilah yang menjadikan kita tentunya paham. Ketika seorang wanita sudah tahu amanahnya begitu besar, maka amanah ini bukan beban. Karena bedakan antara amanah dengan beban. Ada sesuatu perbedaan antara amanah dengan beban. Memang amanah itu ada bebannya, ya, amanah itu ada bebannya, tapi tidak setiap beban itu pasti amanah. Tapi amanah itu bagaimanapun merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada kita supaya berkualitas. Emas tidak akan pernah menjadi emas tanpa ditempa. Mutiara tidak akan pernah menjadi mutiara tanpa proses yang panjang dengan penempaan sampai akhirnya mutiara itu keluar dan dijual dengan harga yang mahal.
Sama, memang amanah ini Allah berikan kepada wanita supaya wanita itu tahu bagaimana fitrah yang harus dia jalani dalam kehidupan, bagaimana dia berusaha untuk menjadi yang terbaik, bagaimana dia berusaha menempa dirinya supaya dia bisa menjadi tali, bisa menjadi tali simpul dari banyak kebaikan ketika mereka sudah memahami fitrahnya itu. Dan siapa nanti yang akan mengganjarnya dengan musim panen yang sangat indah bagi wanita? Yang mengganjar ibu dan memberikan pahala untuk ibu bukan saya, bukan suami, tapi yang memberikan pahala tiada batas, unlimited kepada ibu adalah Allah dengan kenikmatan yang sangat besar. Makanya Masya Allah, makanya akhirnya wanita di dunia kalau mereka sudah masuk surga, mereka bukan hanya menjadi bidadari, tapi sesungguhnya mereka menjadi pemimpin para bidadari. Kenapa kok para wanita kalau masuk surga, wanita di dunia kalau mereka masuk surga, mereka menjadi pemimpin para wanita bidadari di surga? Ya Ustadz, karena simpel, karena sesungguhnya kita harus paham. Karena para bidadari tidak diciptakan dengan tempaan-tempaan ujian dan amanah yang harus mereka tunaikan. Para bidadari tidak pernah melahirkan, tidak pernah sakitnya menyusui, tidak pernah mengerti bagaimana rasanya ketika seorang anak menggigit dirinya ketika sedang anak itu menyusui, tidak mengetahui bagaimana darah nifas, tidak mengetahui bagaimana dia harus berjibaku dengan seluruh ujian perasaan yang ada di dalam hatinya, air mata yang tumpah, kesedihan yang pernah dirasakan. Semua itu yang pernah dilewati wanita yang menjadikan posisi seorang wanita itu ditinggikan, melesat sangat jauh lebih tinggi daripada posisinya para bidadari. Karena bidadari hanya diciptakan dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga, tapi tidak pernah melewati berbagai macam tempaan dan ujian ketika di dunia. Maka itulah yang menjadikan akhirnya wanita, kalau mereka betul-betul sudah berada pada fitrahnya, menjalankan amanah dan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, maka sesungguhnya tidak ada tempat kembali mereka kecuali menjadi pemimpin para wanita bidadari dalam kehidupan kelak di surga. Itulah beruntungnya menjadi seorang wanita. Nah, setelah kita memahami bahwasanya ketika kita paham kedudukan wanita sedemikian besarnya, maka kita harus paham salah satu tugas teragung bagi seorang wanita itu apa? Tugasnya teragung seorang wanita itu adalah bagaimana dia menjadi bagian dari kehidupan seorang laki-laki yang telah menghalalkan dia. Makanya akhirnya disinilah dia harus paham. Tidak ada karir tertinggi bagi seorang wanita kecuali mendapatkan ridho dari suaminya. Karena sesungguhnya kalau ada seorang wanita, lalu sang suami itu ridho kepada dirinya, maka seorang wanita kalau sudah diridhoi oleh seorang suami, maka sesungguhnya seorang wanita akan dipanggil dan namanya disematkan ke 8 pintu surga. Dia akan boleh memasuki pintu mana saja untuk memasuki surga. Kalau seorang wanita itu telah menjadi bagian dari kehidupan seorang suami dan telah mendapatkan keridhaan dari sang suami. Berarti salah satu tugas terbesar seorang wanita di separuh kehidupannya itu apa? Yaitu separuh kewajiban seorang wanita dalam kehidupannya itu adalah menjadi istri. Lalu bukan hanya sekedar menjadi istri, tapi betul-betul dia mampu menjadi support system yang terbaik untuk sang suami. Terutama ketika sang suami bekerja mencari karunia Allah. Mereka melaksanakan kewajiban, bagaimana mengarahkan keluarganya, mendidik keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keluarganya. Maka seorang wanita, mereka pun memiliki sebuah tugas yang besar. Dan sesungguhnya salah satu tugas terbesar seorang wanita itu apa? Yaitu menjadi partner bagi seorang laki-laki di dalam kehidupan dan upaya keselamatan dalam kehidupan supaya mendapatkan kenikmatan besar di akhirat. شكرا هديت قلبي شكرا